Sistem Necromancer, bab 921 sampai dengan 925. Bab 921 usulan rapat. Wu Heng melihat nama dasar di kertas. Kecuali istana Yama miliknya sendiri. Tampaknya nama-nama pangkalan besar lainnya cukup bagus. Tentu saja, nama istana Yama hanyalah sesuatu yang diucapkan Xiao-Xiao dengan santai. Dan tidak seorang pun menyangka bahwa nama itu akan diwariskan hingga saat ini dan menjadi nama umum pangkalan tersebut. Qi Hancai menuangkan secangkir kopi untuknya dan membawanya. Pertemuan akan diadakan pukul 10 pagi besok. Isi pertemuan akan disiarkan ke seluruh dunia melalui saluran radio publik. Ini juga akan disiarkan langsung di radio, yang tampaknya lebih formal daripada diskusi kerjasama sebelumnya di pangkalan tersebut. Siapa yang mengusulkan aliansi Fajar? Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Pangkalan Meksiko yang dihancurkannya terakhir kali disebut Pangkalan Daun. Jika kita tidak membunuhnya, kita akan mempunyai nama yang sama. Qi Hancai berkata. Nama itu diberikan oleh Uni Eropa. Tetapi gagasan pembentukan aliansi telah diusulkan sejak lama, dan semua pangkalan utama menyetujuinya. Wu Heng menyesap kopinya dan melanjutkan. Apa yang sedang kita bicarakan? Qi Hancai menjawab. Hal utama adalah bekerja sama satu sama lain dan menandatangani perjanjian yang akan mencegah perang. Terakhir kali, ketika pangkalan Meksiko ingin mengancam kita dengan rudal, mengapa tidak ada yang menyebutkannya? Wu Heng menoleh. Qi Hancai tersenyum dan berkata, siapa tahu. Aku rasa jika kau tidak menghancurkan seluruh markas musuh sendirian, orang-orang itu tidak akan terpikir untuk membentuk aliansi ini. Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ketika mereka merasa Anda berbahaya, mereka akan mengambil inisiatif untuk mengusulkan hidup berdampingan secara damai. Qi Hancai melanjutkan. Aliansi Fajar pasti akan terbentuk. Ketika itu terjadi, pangkalan-pangkalan utama dapat mengusulkan resolusi. Menurutmu, apa usulan yang bagus? Bagaimana menurutmu? Wu Heng bertanya padanya. Qi Hancai berkata, jika Anda tidak datang, saya akan mengikuti rencana yang Anda berikan kepada saya dan mengusulkan pembagian sumber daya teknologi, atau membangun perdagangan yang lebih besar dengan imbalan emas. Rencana untuk markas kami juga sangat sederhana. Pertama, merekrut talenta. Talenta yang berkaitan dengan mesin, komunikasi informasi, sangat dibutuhkan. Kedua, menjual makanan dan mengumpulkan emas. Ini tidak pernah berubah. Jika Wu Heng tidak datang kali ini, Qi Hancai pasti tidak akan membuat kesalahan apapun jika dia mengajukan permintaan ini. Memang itulah yang kita butuhkan. Wu Heng mengangguk. Qi Hancai melanjutkan. Apakah Anda punya ide baru? Saya ingin semua pangkalan berbagi teknologi dan berkembang bersama untuk menghindari persaingan peralatan seperti di masa lalu. Poin kedua adalah pengumpulan raja rumah tangga. Apa alasan kita bisa membantu mengumpulkan raja rumah tangga yang masih hidup? Tanya Wu Heng sambil berpikir. Mata Qi Hancai melebar. Dan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata, sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang mengalami masa-masa sulit. Akan sulit untuk meyakinkan semua pangkalan untuk berbagi teknologi. Dan akan lebih sulit lagi untuk meminta setiap pangkalan menangkap Raja Mayat. Belum lagi kekuatan Huang sendiri. Hu Chao di sekitarnya tidak begitu mudah untuk dihadapi. Apalagi ditangkap hidup-hidup. Jadi, kita perlu merencanakan dengan matang. Wu Heng meneguk kopinya sekaligus. Dengan jentikan jari pada mesin kopi, kopi berubah menjadi aliran air, yang mengambang di udara ke dalam cangkir teh. Mata Qi Hancai menyipit. Kemampuan barumu. Itu hanya momen kejutan. Tapi sebetulnya saya sudah terbiasa. Aku baru tahu ini. Wu Heng mengulurkan tangannya. Dan semburan air lainnya langsung masuk ke mulutnya. Qi Hancai buru-buru memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Belajar. Jika ada kesempatan. Itu adalah buku keterampilan. Jelas Wu Heng. Oh, Qi Hancai bereaksi dan menyadari bahwa dia tahu tentang gulungan karir dan buku keterampilan. Wu Heng membawa topik itu kembali ke rapat dan bertanya. Apakah ada cara untuk mengimplementasikan kedua poin yang saya sebutkan dengan lancar? Qi Hancai mengerutkan kening dan merenung sejenak. Lalu berkata, berdasarkan pemahaman saya tentang orang-orang ini, jika mereka merasa tidak ada manfaatnya, mereka pasti akan menolak.
Kita harus memikirkan bagaimana membuat kedua hal ini terdengar bermanfaat bagi mereka. Ya, benar. Kita masih punya waktu. Mari kita pikirkan bersama. Wu Heng mengangguk. Qi Hancai menyimpan ponselnya dan melanjutkan. Haruskah aku mengantarmu berkeliling pangkalan? Ada beberapa orang tua. Apakah Anda juga ingin menyampaikan belasungkawa? Baiklah. Kamu atur saja. Wu Heng setuju. Selama sisa waktu itu, Wu Heng mengikutinya berkeliling pangkalan. Kemudian, Qi Hancai memanggil personel tulang punggung dan orang-orang yang bertanggung jawab pada posisi penting di pangkalan satu persatu. Sebagai pemimpin, Wu Heng bertemu orang-orang ini dan menyampaikan dorongan semangat. Setelah bertemu semua orang, saya makan malam dengan Qi Hancai di kafetaria. Malam tiba, cahaya bulan bersinar melalui kaca ke dalam kamar tidur. Qi Hancai menyandarkan kepalanya di perutnya. Jari-jarinya dengan ringan mencoret-coret dadanya. Ketergantungan pangkalan-pangkalan pada makanan akan berkurang secara bertahap. Saya pikir kita harus mencari komoditas baru untuk ditukar dengan emas dan teknologi. Bagaimana cara menguranginya? Wu Heng membelai rambut orang itu. Qi Hancai berkata, beberapa pangkalan telah stabil dan akan mulai mempersiapkan penanaman pangan di musim semi. Menjelang akhir tahun, jumlah pangan yang tersedia untuk pertukaran pasti akan berkurang. Ternyata saya khawatir dengan masalah ini. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, akan sulit bagi mereka untuk sepenuhnya bergantung pada pertanian mereka sendiri dalam jangka pendek. Tidak perlu terburu-buru. Benarkah? Sekarang jumlah orang di setiap pangkalan tidak banyak, dan mesin serta peralatannya sudah canggih. Jadi menanam beberapa orang saja sudah cukup. Lanjut Qi Hancai. Wu Heng berkata, ini mungkin bisa mengurangi permintaan pangan mereka. Tapi saya rasa akan sulit untuk menyelesaikannya sepenuhnya hanya dalam 1 tahun. Tapi Anda benar, kita bisa mencoba mencari alternatif baru terlebih dahulu. Baiklah. Nanti aku pikirkan. Qi Hancai tersenyum dan mengangguk. Lalu menatapnya dengan heran. Kenapa kamu begitu bersemangat lagi? Bagaimana mungkin kamu tidak bersemangat jika kamu selalu mempermainkannya? Wu Heng menepuk pantatnya pelan. Qi Hancai duduk dengan ragu-ragu dan berkata, kamu terlalu kejam. Keesokan harinya, Pulau Harta Karun. Tim kerangka mengawal staf balai kota dan memasang pemberitahuan baru di papan pengumuman. Begitu pengeposan selesai, banyak orang berkumpul di sekitarnya. Seorang penyair melangkah maju dan membacakan isinya kepada orang yang buta huruf itu. Pemberitahuan balai kota. Dalam 7 hari, Gedung Opera Bunga Permata Pulau Harta Karun akan mengadakan lelang akhir tahun konsorsium Lambang Ular. Orang-orang dari seluruh negeri akan datang ke pulau ini untuk berpartisipasi. Tabrakan gelombang. Kerumunan mulai berbicara lagi. Wow, konsorsium benar-benar mengadakan lelang akhir tahun. Kukira itu cuma rumor. Sekarang Treasure Island berjalan dengan baik dan bahkan dapat dipilih sebagai tempat lelang. Kamu salah. Ada 2 pahlawan di pulau itu. Jadi bagaimanapun kamu melihatnya, konsorsium itu memanfaatkannya. Saya merasakan hal yang sama. Pulau ini pasti akan lebih ramai dalam beberapa hari. Warga membicarakannya. Dan beberapa pemilik toko bergegas kembali ke toko mereka. Mempertimbangkan apakah akan merenovasi toko mereka sebelum pelelangan. Setiap kali ada kegiatan di pulau itu, mereka dapat menghasilkan banyak uang. Khususnya, sekarang semua toko memiliki lampu listrik. Jam buka telah diperpanjang. Asosiasi. Ruang belajar kantor. Si Yali masuk dari luar dan berkata, lelang konsorsium sedang diadakan di pulau ini. Si Gui mengangguk. Aku juga melihatnya. Aku menerima informasi kemarin bahwa seseorang dari konsorsium telah datang ke pulau itu. Sepertinya mereka memang ada di sana untuk tujuan ini. Dia juga tidak memberitahumu. Si Yali duduk di samping dan merangkul bahu adiknya. Dia kan pemimpin. Kenapa dia bilang begitu? Si Lagui memutar bola matanya kesal ke arah adiknya. Dia selalu mengatakan itu pada kita sebelumnya. Si Gui meliriknya dan berkata, kamu kangen dia, kan? Telepon dia nanti malam dan ajak dia makan malam. Baiklah. Si Yali tersenyum. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Dan si Yali berjalan mendekat dan membukanya. Di luar pintu, sang peri pembawa panji, Elinor, mengenakan jubah brokat biru, berdiri di pintu.
Si Yali berkata dengan hormat, Tuan Elinor. Jadi, apakah si Gui ada di ruang kerja? Elinor meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Posturnya tegak. Ya, silakan masuk. Si Yali memberi jalan dan rombongan lainnya langsung masuk. Setelah memasuki ruang belajar, tatapan Elinor langsung tertuju pada si Gui di balik meja. Diakon si Gui. Kau seharusnya tahu tentang lelang konsorsium lambang ular yang diadakan di pulau ini. Saya baru saja melihat pengumuman itu, kata si Gui dengan tenang. Untuk pembawa panji para elf. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa ditolak. Sekalipun itu pertanyaan biasa, dia tampak sedikit tidak sabar. Elinor duduk dan berkata, Kepala pulau adalah pemimpin yang ditunjuk oleh departemen ini. Dan Pulau Harta Karun memiliki arti khusus di Laut Zamrud. Mengadakan lelang untuk konsorsium sekarang akan berdampak negatif. Si Gui mengangkat alisnya. Dan tangan si Yali Hucha juga berhenti. Saya datang ke sini karena ini. Si Gui berkata. Gedung opera itu milik tetua Sanara. Peri kayu. Kelompok lambang ular yang menyewa gedung opera itu sebagai tempat pertunjukan tampaknya tidak berpengaruh sama sekali. Lagi pula, lokasinya di Pulau Harta Karun. Dan pengumumannya disebarluaskan dengan sangat keras di balai kota. Agak kurang pantas. Elinor menatapnya. Deacon, bagaimana menurutmu? Si Gui menatapnya dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Wu Heng padanya. Jika ada apa-apa, biarkan pembawa bendera berbicara langsung kepadanya. Seketika dia mengangguk. Kamu benar. Kemudian dia berbalik dan menatap si Yali. Lalu berkata, telepon Wu Heng dan beritahu dia bahwa Tuan Elinor ingin berbicara dengannya. Elinor mengangkat alisnya. Dia tidak begitu mengerti apa maksud panggilan itu. Tetapi jelas dia ingin menghubungi Wu Heng secara langsung. Melihat si Yali hendak menghubungi pihak lain, dia segera berkata, tunggu. Aku akan berbicara dengan pemimpin tentang masalah ini. Jadi aku tidak perlu repot-repot memberitahumu. Tidak apa-apa, kata Hiraga. Elinor melirik kedua gadis itu. Berdiri dan berkata, aku akan kembali. Halo, kata Hiraga. Pintu tertutup dan si Yali menuangkan teh. Apa yang dia khawatirkan? Kedua pemimpin itu tidak mengatakan apa-apa. Jika dia mengatakan sesuatu, itu akan berdampak buruk. Kau sudah lama berada di markas ini. Sampai-sampai otakmu jadi kacau. Kata si Gui lebih belak-belakan lagi. Dunia zombie. Aula yang luas dan terang memiliki suasana yang sedikit hikmat. Pada dinding aula tergantung mural besar yang menggambarkan kota yang dulunya indah dan makmur. Ada platform tinggi di tengah dan kursi oval di bawahnya. Perwakilan dari setiap pangkalan mengenakan pakaian resmi, menempati tempat duduk mereka satu persatu. Baris pertama diperuntukkan bagi perwakilan dari beberapa pangkalan besar, dan baris kedua diperuntukkan bagi perwakilan dari pangkalan kecil dan menengah. Tempat duduk Wu Heng adalah yang pertama dari kiri. Dan label di tempat duduk di sebelahnya bertuliskan, Changandong, yang merupakan nama stasiun radio domestik. Posisi ketiga adalah Vulcan Furnace Rusia. Kursi pertama di seberangnya adalah New Eden milik Amerika Serikat. Kursi kedua adalah Noah City milik Uni Eropa. Kursi ketiga adalah Southern Dome milik Australia. Dan kursi keempat adalah Stairway to the Sun milik Afrika Selatan. Wu Heng masuk lebih dulu, ditemani seorang asisten. Dia adalah sekretaris jenderal ketika kami pertama kali menduduki pangkalan Korea, yang fasih dalam berbagai bahasa. Siapa kamu? Setelah duduk, lelaki paruh baya dari pangkalan domestik di sebelahnya menatapnya dengan bingung. Dia menatapnya dari atas ke bawah, lalu berkata, nama saya Huai Zixing, dan saya perwakilan Changandong kali ini. Wu Heng berjabat tangan dengan pihak lain. Kepala Wu. Mata pihak lain terbelalak. Wu Heng tersenyum dan mengangguk. Ya. Oh. Kami pikir wakil kepala Qi yang akan hadir. Tapi ternyata kepala Wu. Kalau saya tahu Anda ada di pangkalan, saya pasti sudah pergi mengunjungi Anda, kata Huai Zixing antusias. Sama-sama. Wu Heng juga tersenyum. Saat keduanya asyik ngobrol, beberapa perwakilan dari pangkalan lawan turut menyaksikan. Di antara perwakilan beberapa pangkalan utama, hanya pihak Uni Eropa yang memiliki perwakilan perempuan, berusia paruh baya dan mengenakan setelan netral. Pukul 10. Bel berbunyi.
Qi Hancai berdiri di atas panggung dan berkata ke mikrofon. Waktunya habis. Mari kita mulai. Mikrofon dan headset setiap perwakilan dihidupkan sehingga mereka dapat mendengar terjemahan secara langsung. Qi Hancai melanjutkan. Pertama, Aliansi Fajar. Untuk pemulihan dan pembangunan kembali yang lebih baik, semua pangkalan utama harus memimpin. Salah satu tema utama pertemuan ini adalah menandatangani perjanjian, mencapai perdamaian dan saling membantu, serta membangun perdagangan. Setelah menandatangani perjanjian ini, pangkalan atau pasukan manapun yang memprovokasi perang tanpa alasan akan dianggap sebagai musuh pangkalan Aliansi Fajar. Pilihlah dengan mengangkat tangan. Kata-katanya sangat singkat, dan masalah ini telah dibahas di stasiun radio. Ini hanyalah proses formal. Lagi pula, stasiun radio akan menyiarkannya ke tempat penampungan di seluruh dunia. Di bawah, semua orang mengangkat tangan secara serempak. Qi Hancai berkata, disetujui. Tanda tangani perjanjian. Perjanjian yang telah dipersiapkan diturunkan dan semua orang menandatanganinya secara langsung. Setelah perjanjian ditandatangani, Qi Hancai melanjutkan. Berikutnya adalah beberapa resolusi. Dimulai dengan perwakilan Istana Yama. Yang pertama adalah Wu Heng. Kontennya sudah dibahas sebelumnya. Tinggal diungkapkan saja seperti itu. Menyalakan mikrofon. Wu Heng berkata, pangkalan kami telah mengusulkan dua hal. Pertama, pertukaran pengetahuan dan teknologi. Setiap pangkalan telah mengalami kerugian besar dan tentu saja kekurangan teknologi. Saya mengusulkan agar pangkalan yang berkualifikasi memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada mereka yang kekurangan teknologi terkait. Poin kedua adalah fokus pada pembersihan rumah tangga yang ditinggalkan. Pangkalan kecil dan menengah kesulitan menangani rumah tangga yang ditinggalkan, seperti rumah tangga raja. Kita dapat mencatat lokasi dan informasi mereka, dan meminta pangkalan besar yang cakap untuk memimpin dalam menyelesaikannya. Saya sudah selesai. Bab 922 Pembangkit listrik yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Wu Heng meletakkan mikrofon, dan diskusi dimulai. Setelah keributan singkat, perwakilan New Eden Shelter mengambil mikrofon dan berkata, berbagi teknologi memang merupakan visi yang indah. Tetapi untuk basis yang besar, dukungan tanpa syarat mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Saya yakin setidaknya kompensasi yang setara atau beberapa kondisi lain perlu dipertukarkan. Perwakilan Changan Qiong mengatakan, dalam situasi saat ini, pertukaran yang setara tidak sepenuhnya dianggap sebagai dukungan. Saya pikir kita dapat melonggarkan batasan dengan tepat agar lebih banyak orang dan pangkalan dapat berkembang. Wu Heng berkata, saya tidak keberatan memberikan remunerasi yang sesuai. 9. Perwakilan dari pangkalan lain berdiskusi dengan suara rendah lalu mengangguk. Kemudian, perwakilan New Eden melanjutkan. Mengenai poin kedua Anda, tentang pangkalan besar yang membantu pangkalan kecil dan menengah melenyapkan Huang, saya rasa itu terlalu menyederhanakan. Huang sendiri memiliki daya serang yang kuat, dan dengan kelompok Hu di sekitar mereka, akan sulit bagi pangkalan besar untuk melenyapkan mereka di berbagai wilayah. Perwakilan Noah City juga mengatakan, memang sulit. Daripada mencoba mengusir raja-raja zombie di berbagai wilayah, akan lebih baik membantu personel pangkalan-pangkalan kecil ini untuk mengungsi. Ya, membantu evakuasi akan mengurangi kerugian dan lebih aman daripada membunuh Huang. Itu saran yang bagus. Setelah perwakilan kota Nu selesai berbicara, ia langsung mendapat persetujuan dari beberapa pangkalan. Di mata banyak orang, membantu evakuasi lebih mudah daripada membersihkan Raja Zombie. Perwakilan Changan Qiong menoleh ke samping dan berkata, semuanya, jangan khawatir untuk saat ini. Mari kita dengarkan pendapat perwakilan Istana Yama. Wu Heng mengangguk. Membantu evakuasi memang ide yang bagus. Tetapi mengumpulkan informasi tentang Raja Zombie dan zombie berbahaya sama pentingnya. Setiap markas dapat mengumpulkan informasi tentang Raja Zombie dan zombie khusus yang mereka temukan. Dan mereka yang mampu dapat membantu membersihkan mereka untuk mencegah zombie berevolusi lebih lanjut. Jika bicara evolusi, semua orang mengangkat alis. Zombie dapat berevolusi. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah zombie tingkat tinggi semakin banyak. Perwakilan New Eden berkata, jika Anda mengatakannya seperti itu, saya tidak keberatan.
Mereka yang mampu akan membantu membersihkan. Dan mereka yang tidak mampu hanya akan memberikan informasi. Ini tidak merugikan pangkalan-pangkalan itu. Jika mereka keberatan. Apalagi isi pertemuan itu akan dipublikasikan di radio. Bahkan menolak usulan Raja Neraka pun bukanlah keputusan yang bijaksana. Tempat penampungan besar ini masih harus bergantung pada makanan yang disediakan di sini untuk mengatasi masalah makanan dan pakaian. Qi Hancai, yang bertindak sebagai pembawa acara, berkata langsung, "Wakil-wakil rakyat, silakan angkat tangan dan pilih." Semua orang mengangkat tangan dan langsung lewat. Pembicara kedua adalah perwakilan dari Changandong. Huai Zixing berkata, "Yang kami usulkan adalah agar tempat penampungan besar menampung tempat penampungan kecil dan menengah, dan mendukung tempat penampungan lainnya." Semua orang terus mengangkat tangan sebagai tanda setuju. Dan kemudian pangkalan-pangkalan lain mulai menyampaikan usulan mereka sendiri. Perwakilan New Eden mengusulkan untuk bersama-sama mengembangkan vaksin virus. Sementara perwakilan Vulcan Forge mengusulkan untuk memulihkan senjata termal yang hilang guna menghindari penyebaran yang berlebihan dan menimbulkan ancaman. Usulan untuk kota Nu adalah untuk pengembangan kekuatan super. Dan Kubah Selatan adalah untuk melestarikan beberapa keanekaragaman hewan. Stairway to the Sun ingin memasukkan berlian sebagai mata uang pertukaran yang penting. Dari proposal pangkalan besar ini, kecuali proposal Sun Stairs yang ditolak dengan suara bulat, semua proposal lainnya disahkan. Perwakilan New Eden melanjutkan, tempat penampungan kami dapat menyediakan basis dan peralatan untuk penelitian dan pengembangan vaksin. Kami juga memiliki teknologi yang sangat canggih. Yang lainnya menatapnya. Perwakilan Vulcan Forge berkata, "Kami juga dapat menyediakan tempatnya. Keterampilanmu tidak cukup baik. Kalau begitu saya juga tidak setuju membangunnya di situs Anda. Karena masalah tempat." Beberapa tempat penampungan mulai berselisih pendapat. Hanya Wu Heng yang tetap diam. Beberapa pangkalan saya sudah dibersihkan. Dan pada dasarnya tidak akan ada krisis virus. Jadi hal itu tidak terasa begitu penting. Melihat kebuntuan tersebut, perwakilan Changan Kiong berkata, "Karena masalah ini tidak dapat diputuskan. Mari kita bahas nanti. Mari kita selesaikan sisanya dulu." Para wakil itu mengangguk. Qi Hancai menyimpulkan, proposal ini sudah ditulis. Jika perwakilan masing-masing pangkalan tidak keberatan, silakan tanda tangani proposalnya dan kita bisa melaksanakannya sekembalinya kita. Sekretaris membagikan dokumen proposal yang telah disusun. Perwakilan dari semua pangkalan juga menandatangani nama mereka untuk mengonfirmasinya. Pada saat berikutnya, semua orang membahas perkembangan selanjutnya dan pertemuan berakhir di sini. Para perwakilan mengemasi barang-barang mereka dan berjalan keluar, dan mendengar teriakan di belakang mereka. Kepala Wu Heng menoleh ke belakang dan melihat Huai Zixing dan asistennya bergegas menyusulnya. Perwakilan Huai, Anda terlalu sopan. Ketua Wu, panggil saja saya dengan nama saya. Huai Zixing masih sangat sopan. Saya ada urusan di sini. Ketua Wu, apakah Anda punya waktu untuk mengobrol sendiri? Baiklah. Ayo kita ke ruang rapat. Wu Heng mengangguk. Saat mereka berbicara, seorang perwakilan dari New Eden mendekat. Pria parubaya berjas rapi itu tersenyum dan berkata, "Apakah Anda Ketua Wu dari Istana Yama?" "Nama saya Rex." "Halo." Wu Heng berjabat tangan dengan pihak lainnya. "Kepala Wu, apakah Anda bebas? Saya ingin berbicara dengan Anda tentang peningkatan produksi gandum," kata pria parubaya itu. Kemudian, beberapa perwakilan dari Noah City, Vulcan's Furnace, Southern Dome, dan Stairway of the Sun datang. Wu Heng melirik yang lain dan berkata, "Ayo pergi ke ruang pertemuan." Bagus. Beberapa perwakilan mengikutinya ke ruang pertemuan yang telah disiapkan. Di dalam ruang rapat sederhana, sekretaris itu menuangkan teh untuk semua orang, lalu mengeluarkan pena dan buku catatan dan duduk di belakang Wu Heng. Wu Heng memandang yang lain dan bertanya, "Apa yang ingin kalian bicarakan denganku?" Mereka saling berpandangan. Dan Huai Zixing dari Changan Kiong lah yang berbicara lebih dulu. Berkata, "Saya ingin berbicara dengan Anda tentang pembangkit listrik." Wu Heng mengangkat alisnya. Jadi begitulah masalahnya. Tidak heran Huai Zixing menunjukkan dukungan khusus ketika saya mengusulkan berbagi dan dukungan teknologi.
Ketika perwakilan New Eden menyebutkan pemberian chip yang sesuai ke pangkalan yang menyediakan teknologi tersebut, Huai Zixing menggertakkan giginya. Saya harap saya bisa melewatinya. Ternyata mereka sedang mengincar teknologi pembangkit listrik mereka sendiri. Setelah mendengarkan terjemahannya, beberapa perwakilan lainnya menunjukkan beberapa keraguan di mata mereka. Kecuali Changandong, pangkalan lain tidak tahu banyak tentang pembangkit listrik. Wu Heng berkata, teknologi ini mungkin berbeda dari yang Anda bayangkan. Sulit untuk diterapkan di pangkalan lain kecuali pangkalan. Saya, Huai Zixing bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa bedanya? Begini saja. Cara kerjanya sebagian besar tidak dapat dijelaskan oleh sains, kata Wu Heng. Mata Huai Zixing menunjukkan keterkejutan. Dan perwakilan pangkalan lainnya juga mengerutkan kening. Jika sains tidak dapat menjelaskannya, maka arah yang ditunjukkannya mudah dibayangkan. Lagi pula, setelah kiamat, segala macam hal yang tak terjelaskan telah terjadi silih berganti. Xin Yiden tak kuasa menahan diri untuk menyela pembicaraan dan bertanya, Kepala Wu Heng, bisakah Anda memberitahu kami tentang pembangkit listrik yang Anda sebutkan? Wu Heng berkata, tidak ada yang istimewa tentangnya. Fitur utamanya adalah tidak membutuhkan energi dan dapat mempertahankan pembangkitan listrik untuk jangka waktu yang lama. Pembangkit listrik tenaga nuklir, tanya perwakilan perempuan dari kota Nuh tanpa sadar. Tidak, ini lebih sederhana daripada pembangkit listrik tenaga nuklir dan tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun, kata Wu Heng sambil tersenyum. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Wah, sistem pembangkit listrik ini bukan dikembangkan pada masa damai dan persaingan teknologi antar negara, melainkan dikembangkan pada situasi apokaliptik. Meskipun Huai Zixing hanya tahu sedikit tentang hal itu, dia tidak menyangka efeknya akan begitu baik, sebanding dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, dan bahkan lebih aman daripada pembangkit listrik tenaga nuklir. Perwakilan Southern Dome mengatakan, pangkalan kami juga ingin membangun pembangkit listrik semacam ini. Wu Heng menatap semua orang di hadapannya yang tampak penuh harap, lalu berkata sambil tersenyum, perjanjian sudah ditandatangani. Jadi tentu saja saya tidak akan menolak Anda. Saya masih perlu membahas hal ini dengan staf teknis di pangkalan. Dan Anda dapat kembali dan meneliti persyaratan setara apa yang dapat Anda tawarkan sebagai imbalan atas pembangkit listrik tersebut. Perjanjian yang baru saja diselesaikan juga membutuhkan pertukaran yang sesuai untuk dukungan teknis pangkalan yang besar. Beberapa perwakilan tampak menyesal dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengusulkan perlunya remunerasi. Oke, aku akan memberimu jawaban dalam beberapa hari ke depan. Huai Zixing mengangguk. Pangkalan lainnya juga segera menyetujui. Setelah kita selesai membicarakan masalah ini, perwakilan New Eden melanjutkan. Kepala Wu Heng, markas Anda menjual makanan ke seluruh dunia. Bisakah Anda juga mempublikasikan teknologi pangan ini? Wu Heng berkata, maaf, tapi metode ini tidak bisa dijelaskan oleh sains. Ini bukan teknik. Formula ramuan para peri kayu telah diungkapkan kepada mereka. Tetapi bahan mentahnya tidak ada di dunia ini. Dan tidak ada gunanya mengungkapkannya. Adapun penjualan obat cair, tidak ada bedanya dengan penjualan makanan. Hanya saja ada risikonya. Selain itu, kedua dunia tersebut saling berhubungan. Wu Heng bahkan menduga bahwa kunci perunggu itu muncul di era yang berbeda. Jadi, saya tidak berencana untuk memberitahu siapapun. Beberapa perwakilan sedikit kecewa. Dan tampaknya beberapa perwakilan mengkhawatirkan hal yang sama. Wu Heng tersenyum dan berkata, tapi jangan khawatir. Aku akan meminta pangkalan-pangkalan untuk meningkatkan penanaman biji-bijian mereka untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pangkalan. Semua orang tidak punya pilihan selain mengangguk. Pria dari Vulcan Forge melanjutkan. Kepala Wu Heng, kami bertemu hantu di lokasi penting. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu. Kami tentu tidak akan membiarkan perjalanan Anda sia-sia. Hantu, ya. Saling membantu adalah niat awal aliansi Fajar. Perwakilan Vulcan Forge tersenyum dan berkata, saya akan menghubungi Anda saat saya kembali. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa datang saat itu. Bisa. Beberapa pangkalan besar membahas masalah kerjasama secara individual. Dan ketika mereka melihat bahwa mereka hampir selesai,
Mereka bangkit dan mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Wu Heng berkata kepada sekretarisnya, saya akan kembali ke asrama dulu. Setelah Qi Hancai selesai, minta dia menelepon saya. Baik, Ketua. Sekretaris itu mengangguk, taruh kembali ke dalam ruangan. Ketiga hantu itu juga muncul dari samping dan berkata, sudah berakhir. Tidak terjadi apa-apa. Kakek berkata, kurasa aliansi ini tidak ada gunanya. Mereka semua mencoba memanfaatkanmu. Mereka bertiga tidak dapat memahami bahasa perwakilan tersebut. Tetapi sekretaris akan menerjemahkannya untuk mereka. Pada saat itu, 2 dari 3 hantu mendarat di pundak sekretaris itu dan 1 di kepalanya. Mendengarkan dengan sangat penuh perhatian. Hanya sekretarisnya yang selalu merasa sedikit kedinginan. Wu Heng duduk di sampingnya dan berkata, semua orang meminta apa yang mereka butuhkan. Saya juga membutuhkan beberapa teknologi mereka. Xiao Xiao mengelus dagunya. Terbang maju mundur 2 kali di udara. Dan berkata, Paman, teknologi seperti apa yang kita butuhkan dari mereka? 2 hantu lainnya juga melihat ke atas. Misalnya, senjata modern, teknologi kedirgantaraan, dan kapal laut, kita semua bisa saling bertukar, kata Wu Heng. Ia kemudian melanjutkan, kami berencana membangun pembangkit listrik nanti dan menyewakan listriknya kepada mereka. Asalkan lebih murah daripada pembangkit listrik mereka sendiri. Itu tidak masalah. Yah, itu salah satu caranya. Glenda setuju dengan ide itu. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Ketiga hantu itu menghilang. Dan Qi Hancai membuka pintu dan masuk. Setelah memasuki ruangan, ia menghela napas berat. Para perwakilan itu sudah pergi. Aku kelelahan. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Qi Hancai duduk dan bertanya, apakah perwakilan itu bertemu denganmu sendirian? Baiklah. Kami berbicara tentang kerja sama lanjutan. Wu Heng memberitahu Qi Hancai tentang apa yang disebutkan dalam pertemuan terpisah di beberapa pangkalan utama. Yang terakhir mengangkat alisnya. Mereka sudah memanfaatkan kita. Wu Heng mengusulkan dukungan teknis dan pelatihan untuk memungkinkan staf teknisnya mempelajari teknologi canggih dari pangkalan lain. Tanpa diduga, pihak lain berbicara lebih dulu dan menginginkan pembangkit listrik. Qi Hancai bergumam. Maksudku, ketika kamu menyebutkan dukungan teknis dan pelatihan, mata Huai Zixing berbinar. Jadi begitu rencananya. Kurasa dia akan menyebutkannya bahkan jika kita tidak menyebutkannya. Mereka kembali untuk membahas masalah ini. Saya tidak berencana memberi mereka pembangkit listrik secara langsung, tetapi menjual listrik kepada mereka. Wu Heng mengungkapkan pikirannya. Qi Hancai mengangkat alisnya dan berkata, itu ide bagus. Dia sudah khawatir tentang sumber daya apa yang bisa dia jual setelah permintaan makanan menurun. Jumlah listrik ini tampaknya lebih dapat diandalkan daripada makanan. Mari kita lihat dulu syarat dan ketentuan yang mereka tawarkan. Tidak perlu terburu-buru berkomunikasi. Wu Heng juga tersenyum. Baiklah. Qi Hancai melanjutkan bertanya. Apakah kamu akan menginap malam ini? Kamu harus istirahat. Kamu kurang istirahat tadi malam, kata Wu Heng. Qi Hancai meliriknya dengan mata indahnya. Tidak apa-apa. Aku sedikit lelah. Keduanya mengobrol sebentar. Qi Hancai pergi. Dan Wu Heng juga kembali ke Pulau Harta Karun bersama hantu itu. Pulau Harta Karun. Ketika saya turun dari lantai atas, saya melihat 4 pelayan sedang duduk di ruang tamu, beristirahat. Keringat masih menempel di baju latihan mereka, menandakan mereka baru saja selesai latihan. Tuan, para pelayan itu menyapa saya sambil tersenyum. Apakah tempat latihannya belum selesai? Wu Heng berjalan mendekat. Mini berkata, pagi ini, aku dengar dari Master Pola Peri bahwa setengahnya sudah selesai. Sebenarnya kecepatannya tidak terlalu lambat. Yah, tidak ada hal lain yang terjadi di pulau itu, kan? Wu Heng melanjutkan bertanya. Underfield berkata, Tuan, Balai Kota telah mengumumkan lelang yang diselenggarakan oleh Konsorsium Lambang Ular. Suster Sanela juga mengajak Nona Letili melihat lokasinya. Beliau sangat puas dengan gedung opera tersebut dan tidak ada yang perlu diubah. Di mana Sanela? Suster Sanara pergi ke pusat hiburan di sore hari dan bilang dia ingin membukanya sebelum pelelangan. Jawab Enfiel. Wu Heng mengangguk.
Saya mengerti. Setelah makan malam dan latihan dengan pembantu, Wu Heng duduk di bak mandi, memikirkan pertemuan aliansi hari ini. Bagaimana kita dapat memanfaatkan semua pangkalan di dunia zombie? Waduh gelombang. Pintu kamar mandi terbuka dan Sanela masuk sambil berbalut handuk putih. Wu Heng menoleh dan melihat ke arahnya. Kenapa kamu begitu proaktif hari ini? Sanela menatapnya dengan jengkel. Mini bilang kau mencariku. Dan kebetulan aku juga sedang mandi. Ayo, Wu Heng mundur sedikit. Bab 923 Yuri datang. Sanara melepas jubah mandinya. Melangkah ke dalam bak mandi dengan kakinya yang panjang dan bulat. Dan bersandar di lengannya. Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menyandarkan dagunya di bahunya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Apa yang bisa kulakukan? Kau sekarang pahlawan dan punya hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sanara bersandar padanya. Nadanya agak malas. Kalau dipikir-pikir sekarang, Sanara masih merasa agak tidak percaya. Saat keduanya pertama kali bertemu, Wu Heng masih bekerja keras untuk mencapai level 15. Tetapi dalam sekejap mata, ia menjadi pahlawan. Para perihutan menghabiskan begitu banyak biaya dan waktu, tetapi masih gagal untuk menghasilkan seorang pahlawan. Saya hanya menangkap satu secara acak. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Dikombinasikan dengan saat pertama kita berjumpa. Aku melihat satu sama lain begitu aku membuka mataku dari ember. Dan aku bahkan punya firasat bahwa pernikahan kami sudah ditakdirkan. Setelah tempat latihannya dibangun, kau harus berlatih keras. Aku masih ingin kau menjadi pahlawan. Bisik Wu Heng di telinganya. Mata Sanara bergerak sedikit. Siapa yang tidak ingin menjadi pahlawan? Selain itu, Kamperi Kayu juga menggalang dukungan untuk Ras dan para pahlawan. Aku sibuk banget akhir-akhir ini. Kita tunggu sampai lelang ini selesai, kata Sanara, lalu mengeluarkan tabletnya. Kamu belum ke pusat hiburan, kan? Aku akan jelaskan tata letaknya supaya kamu bisa lebih paham. Ya, Wu Heng menjawab dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh seluruh tubuh wanita itu. Sanela meletakkan meja horizontal di bak mandi di depannya. Lalu meletakkan permukaan datar di atas meja kayu. Mengibaskan tetesan air di jari-jarinya. Dan berkata, lantai pertama adalah area permainan. Konsol permainan yang kamu bawa dan permainan catur serta kartu populer di pulau ini semuanya ada di sini. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya dan layar pun membalik halaman. Lantai 2 ada spa dan pijat. Lantai 3 ada golden chat. Lantai 4 ada restoran. Dan lantai 6 ada ruang VIP. Cetak biru desain seluruh bangunan diselesaikan oleh desainer pulau dan skeleton, yang telah mempelajari desain modern. Oleh karena itu, beberapa metode tata letak modern dapat dilihat dalam desain. Misalnya, bar air, spa, pijat, dan lulur semuanya tertata di area permainan. Tidak peduli populer atau tidak, coba saja dulu. Wu Heng melanjutkan bertanya, apakah semua personel sudah diatur? Kami menggunakan beberapa peri kayu, dan sisanya direkrut dari pulau. Bahkan personel ini saja sudah cukup mahal. Sanara menepis tangan pemberontaknya. Slater belum mengirim siapapun. Ingat untuk bertanya. Slater bertanggung jawab atas Golden Chat. Saat terakhir kali dia pergi, dia bilang akan meminta seseorang untuk menjalankannya. Tapi setelah sekian lama, sepertinya tidak ada pergerakan. Aku akan bertanya besok. Wu Heng mengangguk. Lalu bertanya, bagaimana kabar Letili? 2 atau 3 hari lagi. Kapal-kapal dari berbagai konsorsium akan tiba di pelabuhan. Aku sudah bilang ke Weyer kalau kita akan mengoordinasikan operasional pelabuhan nanti. Sanara mencengkeram erat tangan nakal Weyer. Hentikan. Bagaimana kalau tabletnya jatuh ke air? Setelah selesai melihat tata letaknya. Simpan dulu, kata Wu Heng. Sanara memutar matanya ke arahnya. Lalu memasukkan tablet itu ke dalam cincin luar angkasanya. Sambil mengeluh, kamu begitu penuh energi setiap hari. Wu Heng mengangkatnya, membetulkan posisinya, dan menurunkannya dengan lembut. Gelombang. Sanara menghela napas lega. Air terciprat ke dalam bak mandi. Tunggu sampai mereka berdua keluar dari kamar mandi sambil bermain dan berkelahi. Kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di kamar mandi, Sanara duduk di bangku kayu.
Wu Heng mengendalikan bola air untuk melilit rambutnya dan meraihnya untuk mencuci rambutnya. Dokter Tiongkok kuno mengatakan bahwa mencuci rambut di pagi hari tidak baik untuk kesehatan. Siapakah dokter Cina tua itu? Tanya Sanara. Ini adalah gelar yang sangat diakui dalam profesi medis. Wu Heng merapikan rambutnya dan melambaikan tangannya, membuat air beterbangan. Sanara menyentuh rambutnya yang sama sekali tidak basah, dan sedikit terkejut. Keahlianmu cukup berguna. Kau benar-benar teman yang baik untuk seorang penyihir. Penyihir biasa tidak tahu trikku. Wu Heng tampak percaya diri. Sanela berdiri dan mencium pipinya. Aku tahu. Kau pahlawan. Kau yang terbaik. Keduanya turun ke bawah dan para pelayan menyiapkan sarapan. Setelah makan bersama, Sanara melanjutkan perjalanan ke kota hiburan untuk melakukan pekerjaan finishing akhir. Dan Wu Heng juga naik ke atas ke ruang radio. Saya melihat berita di setiap stasiun radio satu persatu. Duduklah di depan stasiun radio Slater di Blackrock Town. Sejak telepon seluler didistribusikan, kegunaan radio telah menurun drastis. Dan orang-orang hanya menggunakan telepon seluler mereka untuk menelepon ketika mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan. Selain itu, mungkin karena jumlah penggunanya lebih sedikit, atau karena alasan lain, komunikasi telepon satelit di dunia ini berfungsi dengan sangat baik. Saya lupa mengirim Slater ponsel. Sambil mengangkat gagang radio, dia berkata, Slater, bisakah kau mendengarku? Setelah beberapa lama, suara Slater datang dari sisi lain. Aku di sini. Kamu sedang sibuk apa? Wu Heng tersenyum. Slater berkata, menyiapkan sarapan untuk Yuri dan Kuro. Kuro adalah nama macan tutul itu. Ketika Wu Heng berada di kota Batu Hitam, ia memanggilnya Mimi. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kita sudah lama tidak menghubungi. Apa kau tidak merindukanku? Wu Heng berbicara lebih dulu. Slater berkata dengan nada serius. Jangan bicara omong kosong. Yuri mungkin mendengarmu. Kalau dia ada di sini, dia pasti sudah buru-buru bicara. Aku tahu itu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Hati-hati, kata Slater. Lalu melanjutkan. Bagaimana kabarmu dan Vatikan? Kota Blackrock terlalu terpencil, dan sulit mendengar kabar darimu. Anda masih bisa mendengar kekhawatiran dalam nada suaranya. Tidak apa-apa, tahta suci telah menunjuk paus baru. Dan markas besar juga sedang memediasi konflik di antara kita. Tidak akan ada masalah dalam jangka pendek, kata Wu Heng ketus. Tidak ada masalah dalam jangka pendek. Slater menangkap pertanyaan itu dalam kata-katanya. Lagi pula, seorang paus sudah meninggal, dan tahta suci pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tapi itu bukan masalah besar. Selama asosiasi tidak mengambil tindakan terhadap saya, tahta suci tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Wu Heng menghibur. Mengingat level dan posisi Slater, mengetahui terlalu banyak hanya akan membuatnya khawatir. Karena dia tidak akan dapat membantu banyak. Berbicara terlalu banyak hanya akan membuatnya khawatir. Aku senang kamu baik-baik saja, kata Slater. Wu Heng melanjutkan. Kota hiburan akan dibuka dalam 2 hari. Di mana orang-orang yang Anda atur? Slater berkata. Aku sudah memikirkannya dan memutuskan untuk tidak mengirim siapapun. Aku akan menunggu persetujuan Yuli dan membiarkannya mengambil alih. Kalau begitu, kau bisa membantunya sedikit. Mata Wu Heng melebar. Apa kau benar-benar membiarkan Yuri datang? Aku tidak bisa mengendalikannya. Apa yang harus kulakukan? Dia masih bisa tinggal bersamaku di kota Blackrock seumur hidupnya. Dengan pahlawan sepertimu di sisiku, aku harus membiarkannya pergi dan mencoba peruntungannya. Kata Slater dengan nada yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa membiarkan anak itu menderita. Wu Heng mengerutkan kening. Aku keberatan. Kalau dia terluka, kau harus melawanku sampai mati. Jangan keberatan, kata Slater dengan nada kesal. Lalu melanjutkan. Kau pahlawan. Selama dia tidak meninggalkan pulau ini, tidak akan ada bahaya. Kalau begitu, jangan jadi diaken lagi. Datanglah dan bergabunglah dengan kami. Kata Wu Heng lagi. Aku pelayan yang baik dan tidak akan pergi ke sana. Yuri tidak senakal yang kau kira. Jangan khawatir, kata Slater sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu menjaga Yuri. Tapi kau harus setuju dengan satu syarat.
Berbicara, Wu Heng merendahkan suaranya dan bertanya, "Kamu suka laki-laki atau perempuan?" "Kamu," kata Slater lagi. "Aku suka semuanya. Kita lihat saja bagaimana penampilanmu lain kali." Bagus. Keduanya mengobrol sebentar dan memutuskan masalah si kucing emas dan Yuri. Wu Heng juga mengatakan bahwa seseorang akan mengiriminya telepon seluler dalam beberapa hari. Dan dia akan diajari cara menggunakannya sehingga nyaman untuk berkomunikasi. Setelah menutup telepon, Wu Heng masih bersandar di kursinya. Slater tidak berencana mengatur siapapun untuk mengambil alih Golden Chat di sini. Salah satu alasannya adalah jarak kedua tempat itu terlalu jauh. Dan kereta hantu itu akan memakan waktu 7 hari. Selain itu, ia tidak bisa memberitahu orang lain tentang keberadaan kereta hantu itu. Hal kedua, jika kota Batu Hitam ingin datang ke sini, ia harus melewati wilayah pangeran tertua kerajaan Yeke, yang juga akan menimbulkan banyak masalah. Memang agak merepotkan, tetapi Slater tidak pernah menceritakannya kepadanya, yang membuatnya merasa sedikit terburu-buru. Kita juga perlu mengatur seseorang untuk mengelola Golden Chat. Hal kedua adalah masalah Yuli. Dilihat dari nada bicara Slater, dia sudah mengajukan permohonan ke kantor pusat. Level Yuri meningkat sangat cepat. Selama kekacauan sebelumnya, dia telah mengumpulkan banyak pahala, termasuk pahala level pertama karena membunuh uskup level 18 dari takdir surga. Kantor pusat pada dasarnya akan menyetujui pemindahan ini. Ketika Anda datang, harap perhatikan juga keselamatannya. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Dengan Lilith dan aku yang bertugas menjaga Pulau Harta Karun, seluruh Laut Zamrud sangat tenang dan kecil kemungkinan timbulnya masalah. Setelah memikirkan kedua hal itu, Wu Heng menelepon Sanara, memberitahunya tentang situasi Slater, dan memintanya untuk mengatur seseorang untuk mengambil alih Golden Chat secara langsung. Sanara pun langsung menyetujuinya, karena memang dirinya tidak kekurangan tenaga manajemen. Kring, kring kring gelombang. Tepat setelah menutup telepon, telepon berdering lagi. Setelah panggilan tersambung, suara si Yali terdengar dari ujung sana. Wu Heng, apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini? Aku sibuk di pusat hiburan. Apa kau merindukanku? Tanya Wu Heng sambil bersandar di kursinya dan tersenyum. Ya, si Yali menjawab dengan sigap. Di mana kamu merindukanku? Kau sama sekali tidak bertingkah seperti pahlawan, kata si Yali. Lalu melanjutkan. Kemarin, Elinor datang menemui si Lagui. Dia pikir mengadakan lelang konsorsium di pulau itu akan berdampak buruk pada dunia luar. Wu Heng mengerutkan kening. Siapa ini? Ini pembawa bendera yang baru. Si Yali mengingatkan. Oh, dampaknya buruk. Lalu bagaimana? Wu Heng melanjutkan bertanya. Itu saja. Dia pergi setelah selesai bicara. Kami pikir dia akan datang kepadamu untuk membicarakan masalah ini. Tapi sepertinya dia tidak memberitahumu, kata si Yali. Dia tidak memberitahuku. Kau hanya perlu mendengarkan pendapatnya dan jangan menganggapnya serius. Lagi pula, pemimpin Lilith tidak mengatakan apa-apa, kata Wu Heng. Kamu juga bilang begitu ke si Lagui. Jadi aku cerita saja. Si Yali melanjutkan. Kamu mau pulang untuk makan malam. Si Lagui terus bilang dia merindukanmu. Suara si Lagui terdengar dari telepon. Jangan selalu menggunakan aku sebagai alasan. Wu Heng juga tersenyum, mendengarkan pertengkaran di sisi lain untuk sementara waktu, dan berkata, aku akan menemuimu dalam beberapa hari. Baiklah, si Yali setuju. Setelah menutup telepon, Wu Heng juga keluar dari ruangan. Setelah menyapa pembantu itu, dia naik ke atas dan kembali ke ruang belajar. Kembali ke ruang belajar, ketiga hantu itu sudah ada di dalam ruangan. Wu Heng bertanya, apakah kamu pernah ke gereja? Aku pergi. Aku pergi. Xiao Xiao terbang menghampiri dengan tangan terangkat. Gereja masih sangat ramai dan penuh umat. Tampaknya efek fermentasi telur lebih baik dari yang diharapkan. Setelah sekian hari, popularitasnya tetap bertahan. Apakah ada perubahan dari sebelumnya? Wu Heng terus bertanya. Xiao Xiao mengerutkan kening sambil berpikir. Perubahan? Ya, ada beberapa. Semua orang telah menghafal ajarannya dan dapat melafalkannya dengan mudah. Dua hantu lainnya juga melihat ke atas. Tampaknya efeknya lebih baik dari yang diharapkan.
Wu Heng melirik panel. Keyakinannya tidak meningkat. Tetapi trennya membaik. Glenda berkata, bagaimana kalau menambah barang gratis? Seperti pil atau semacamnya. Wu Heng mengerti maksudnya. Tetapi tetap menggelengkan kepala. Pil-pil itu mungkin dimaksudkan untuk menarik tentara bayaran dan profesional. Orang-orang itu tidak punya jadwal rutin. Dan tidak mudah untuk membujuk mereka. Ya, itu masuk akal. Glenda setuju. Lalu menambahkan, mari kita pertahankan seperti itu untuk saat ini. Wu Heng mengangguk dan berkata, ayo pergi ke dunia zombie dan kembali pada malam hari. Ketiga hantu itu memasuki tubuh. Dan Wu Heng juga berjalan ke gerbang batas. Di dalam asrama di pangkalan Korea Selatan, Wu Heng menelepon Qi Hancai. Dan setelah memastikan bahwa pihak lain ada di kantor, dia langsung berjalan mendekat. Masuk ke kantor, Qi Hancai berkata, pertemuan aliansi ini mendapat respons yang baik dari dunia luar. Tempat penampungan kecil dan menengah di seluruh negeri lebih mendukung tempat penampungan besar ini. Isi pertemuan ini lebih bermanfaat bagi penampungan kecil dan menengah. Jadi wajar saja jika ada yang mendukung. Wu Heng duduk di samping. Konten tersebut menyebutkan dukungan teknis dan bantuan kepada tempat penampungan skala kecil dan menengah, yang pasti akan didukung. Qi Hancai melanjutkan, sudah ada beberapa tempat penampungan yang melaporkan informasi tentang Raja Zombie, tetapi sulit untuk memastikan seberapa benarnya. Saya menduga beberapa dari mereka mengarang informasi tentang Raja Zombie dengan harapan mendapatkan bantuan untuk memberantas para zombie. Ini memang masalah. Kita bisa meminta pertanggungjawaban pihak penampungan bersama-sama. Kalau informasinya salah, biar mereka yang bertanggung jawab. Wu Heng juga setuju. Itu solusinya. Qi Hancai melanjutkan. Vulcan Furnace bilang kau setuju membantu mereka menghadapi hantu-hantu itu dan bertanya kapan kau bisa datang. Saya setuju. Apakah mereka bilang akan memberikan keuntungan? Tanya Wu Heng. 3 kendaraan lapis baja Rusia dan 15 kotak amunisi senapan mesin. Kata Qi Hancai. Informasi tentang penggunaan kendaraan lapis baja sebagai hadiah seharusnya berasal dari Chang'an Qiong. Terakhir kali, mereka menggunakan kendaraan lapis baja sebagai hadiah saat membantu mereka menghadapi hantu. Baiklah. Beritahu mereka. Aku akan segera ke sana. Bagus. Butuh waktu 5 jam untuk terbang dari pangkalan Korea ke pangkalan Vulcan Forge. Pesawat mendarat pukul 2 siang. Wu Heng turun dari pesawat bersama 2 petugas kerangka. Dan melihat beberapa orang dari Vulcan Furnace datang ke arah mereka. Orang yang memimpin adalah perwakilan pangkalan yang saya temui terakhir kali. Kepala Wu Heng. Pihak lain berjabat tangan dengan hangat. Apakah masalahnya begitu mendesak? Tanya Wu Heng. Ini agak mendesak. Pihak lain menjelaskan. Hantu telah menduduki salah satu basis produksi penting kami. Dan kami masih berharap Anda dapat membantu kami mendapatkannya kembali. Wu Heng bertanya. Basis seperti apa? Pihak lainnya ragu-ragu. Menatap orang di sebelahnya. Dan berkata, senjata. Oh, Wu Heng mengangguk. Ayo, bawa aku ke sana. Bab 924 Bom Jackdaw. Konvoi Vulcan Forge menuju ke lokasi yang ditentukan. Setelah berkendara cukup jauh, jalan-jalan dan bangunan di kedua sisi mulai rusak. Tembok-tembok yang runtuh dan reruntuhan semuanya terlihat. Tampaknya terjadi banyak pertempuran saat membersihkan area ini. Kota-kota modern padat penduduknya, sehingga memang sulit untuk menaklukkan suatu wilayah. Bahkan dalam pertempuran seperti yang terjadi pada Wu Heng, di mana pasukan kerangka dan para zombie bertarung dari jarak dekat, tempat itu ditinggalkan dalam reruntuhan setelah pertempuran. Terutama pada saat itu, naga kerangka digunakan untuk menjatuhkan bom anjing malas dari udara, yang menyebabkan kerusakan lebih parah di darat. Di dalam kendaraan lapis baja yang ditumpangi Wu Heng, skeleton Sanshan dan Tiao Tiao berada di sebelah kiri dan kanannya. Dan pihak lainnya juga 3 orang dari Vulcan Furnace. Yang seorang adalah perwakilan yang menghadiri konferensi Dawn. Yang seorang lagi adalah wakil pemimpin pangkalan. Dan yang lainnya adalah seorang penerjemah. Barangkali, dia takut Wu Heng akan mengira ada konspirasi. Oleh karena itu, posisi wakil pemimpin diatur dalam tim. Usianya mungkin sekitar 40-an. Berambut pendek dan beralis tebal. Penampilan khas Rusia. Ia mengenakan seragam tempur.
celana loreng, dan sepatu bot tinggi. Kepala Wu Heng, pangkalan kami telah berdiskusi serius tentang pembangkit listrik ini dan yakin bahwa ini adalah teknologi yang sangat baru. Saya rasa kedua pangkalan kami dapat bersama-sama mengembangkan dan menelitinya, kata wakil kepala secara langsung. Wu Heng tidak menyangka pihak lain akan mengajukan pertanyaan ini terlebih dahulu. Setelah penerjemah menerjemahkan beberapa saat, Wu Heng berkata, saya juga sudah membahas masalah ini dengan staf teknis di pangkalan. Mereka yakin teknologi ini telah melampaui jangkauan sains dan teknologi modern, dan tidak ada kemungkinan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Bagaimana mungkin teknologi apapun bisa dikembangkan lebih lanjut, kata wakil pemimpin itu sambil mengerutkan kening. Wu Heng berkata dengan serius, waktu telah berubah, dan kita semua perlu menerima hal-hal baru. Benar-benar tidak ada kemungkinan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Pembangkit listriknya masih pembangkit listrik model lama. Yang membedakan hanya tungku apinya saja. Itu adalah bangunan formasi. Produk dari dunia sihir. Pihak lawan terdiam beberapa detik. Setelah beberapa detik, perwakilan itu berkata, Kepala Wu, Andalah yang mengusulkan dukungan teknis dan pelatihan. Itu memang saranku. Wu Heng melirik orang-orang di seberangnya dan berkata, aku bisa menunjukkanmu berkeliling nanti. Dan kau akan mengerti. Wakil ketua mengangkat alisnya dan berkata, baiklah. Kalau begitu tolong tunjukkan kami jalan-jalan. Ini sangat sulit. Jadi kita bisa membahasnya lagi. Wu Heng juga mengangguk dan mengalihkan topik ke kejadian saat ini. Dia bertanya, ceritakan tentang hantu. Selain hantu yang kamu sebutkan, apakah ada bahaya lain? Wakil pemimpin Parubaya itu masih berbicara. Suaranya rendah dan serius. Targetnya adalah tubuh energi tembus cahaya. Kemungkinan besar hantu. Metode serangannya adalah mengendalikan tubuh manusia untuk melukai. Ia tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat memahami bahasa atau komunikasi teks apapun. Seperti binatang buas. Kami mengirim 3 tim. Tetapi kami tidak dapat menyelesaikannya dengan cara apapun. Dan semua tim terbunuh. Hanya satu, tanya Wu Heng. Ada satu hantu. Tapi seharusnya ada beberapa zombie di dalamnya. Wakil pemimpin mengeluarkan tablet dan membuka peta. Lalu berkata, rencana kita adalah konvoi berkemah di sini dan membuat keributan untuk memancing zombie keluar. Kalian masuk lewat pintu samping dan hadapi hantu itu sendirian. Wu Heng melirik peta pihak lain, yang merupakan peta satelit dari pandangan mata burung. Ada berapa banyak zombie? Mungkin masih ada beberapa ratus yang tersisa. Apakah tim sebelumnya masuk langsung melewati para zombie? Tanya Wu Heng lagi. Pihak lainnya berkata, kami menghindari beberapa konflik dan langsung menuju ke sana. Wu Heng mengangkat alisnya dan melirik orang lain. Dengan kata lain, pihak lain mengirim 3 tim ke lokasi yang ditentukan di gedung ini. Dan mereka semua dibunuh oleh hantu. Mereka memiliki tujuan yang jelas dan ingin menemukan sesuatu, bukan menduduki pabrik. Wu Heng tidak bertanya lagi dan langsung berkata, kamu tidak perlu menarik perhatian para zombie. Aku bisa masuk sendiri kalau sudah waktunya. Apakah kamu yakin? Pihak lainnya menyipitkan matanya sedikit. Aku tidak akan bercanda tentang hidupku, kata Wu Heng serius. Aku mengerti. Kalau ada masalah, aku akan segera mengirim tim untuk menyelamatkanmu. Kami akan membantumu keluar apapun yang terjadi. Bagus. Konvoi tersebut melaju sekitar 4 jam lagi. Berita bahwa mereka telah tiba di lokasi sasaran datang dari walkie-talkie. Konvoi mulai waspada dan beberapa pasukan mulai dikerahkan di sekitarnya. Pada saat ini, langit sudah gelap. Sekarang musim dingin. Dan hari mulai gelap lebih awal. Setelah wakil pemimpin membuat pengaturan untuk tim, Wu Heng berjalan langsung menuju gedung di kejauhan. Kerumunan di belakang juga menyaksikan pemandangan ini dengan terkejut. Apakah pemain asing yang diundang oleh pangkalan begitu kuat? Baru saja masuk sendiri. Dekat pintu masuk gedung, Benny terbang kembali dari sisi yang berlawanan. Kami menemukan hantunya. Nyonya Glenda telah menjebaknya. Kita bisa langsung masuk. Begitu cepat. Wu Heng bertanya sambil mereka berjalan. Tingkat berapa? Level 7. Pasti banyak orang yang terbunuh di sini. Atau tempat ini sangat cocok untuk tempat tinggal hantu, kata Benny langsung. Xiao Xiao melayang ke samping.
Sudah level 7. Apakah tidak ada cara untuk berkomunikasi? Tidak ada cara untuk berkomunikasi. Itu hanya hantu biasa. Jawab Benny. Wu Heng terus bertanya. Apakah ada bahaya lain di dalam? Ada crawler level 12. Dan sisanya cuma zombie biasa. Jumlahnya sekitar 100. Lanjut Benny. Ayo. Kita selesaikan lebih awal dan pulang lebih awal. Wu Heng mengambil kerangka itu dan mempercepat langkahnya masuk. Di dalam pangkalan yang terbengkalai itu, hamparan bunga ditutupi gulma kuning setinggi setengah manusia. Dan kendaraan-kendaraan rongsokan dapat terlihat di mana-mana. Mengaum gelombang, raungan zombie terdengar. Dan lebih dari 100 zombie menyerbu dari belakang gedung dan beberapa tempat lainnya. Dengan taring dan cakar yang terbuka. Dan ekspresi mengaum di wajahnya. Wu Heng menunjuk dengan santai. Gemuruh gelombang, guntur menyambar langit. Mengubah langit yang gelap menjadi warna putih keperakan. Ketika guntur menghilang, yang tertinggal di lapangan terbuka di depan hanyalah tumpukan mayat hangus. Paman, makhluk itu mencoba kabur. Xiao Xiao menunjuk ke gedung di depan, dan melihat zombie makhluk itu berada di dinding luar lantai 4. Pergi, tangkap dia. Jangan membunuhnya, kata Wu Heng. Petugas kerangka di sampingnya, Sanshan, berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke depan. Dengan bunyi gedebuk, bagaikan bola meriam, tanaman merambat itu terbanting ke jendela. Tidak banyak lagi. Keluar lagi. Sambil menyeret tanaman merambat yang setengah mati di tangannya, dia terbang turun dari lantai atas dan mendarat di tanah. Di luar gedung, semua orang memandang kilat putih perak dan awan gelap berkelebat di atas pabrik. Pemandangan barusan, yang bagaikan embun dari langit, benar-benar membuat mereka takut. Begitu banyak petir yang menyambar langsung ke area pabrik. Bukankah kemampuan khususnya memanggil kerangka? Bagaimana dengan petir? Tanya wakil pemimpin dengan mata terbelalak. Perwakilan konferensi berkata, dikabarkan bahwa dia telah menguasai beberapa kekuatan supranatural. Ini sedikit menakutkan. Petir yang menyambar tadi bukanlah fenomena supranatural biasa. Bahkan kemampuan terkait api yang paling jelas pun hanya dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melempar bola api. Dan efektivitas tempurnya masih belum sebanding dengan senjata modern. Namun petir pekat yang jatuh di kejauhan berbeda. Semuanya saling terhubung. Kekuatan dan kepadatannya sungguh mengerikan untuk dibayangkan. Istana Yanluo. Saya khawatir telah melampaui pangkalan lain dalam pengembangan kekuatan super. Di dalam pabrik, Wu Heng mengaktifkan teknik mansion dan menyeret crawler yang terluka parah dan cacat langsung ke dalam. Dia membuat sangkar di dalam dan mengunci dirinya sendiri. Sedangkan untuk zombie-zombie lainnya, Wu Heng tidak menyentuh tubuh beberapa zombie yang telah berevolusi dan mencapai level 5 yang intinya sedang dicari. Ini seharusnya diperlihatkan kepada orang luar. Lagi pula, mereka membayar untuk datang ke sini. Setelahnya saya merasa itu hanya buang-buang uang. Dan itu tidak baik. Sihir rumah besar itu dimatikan. Dan Wu Heng mengikuti Benny ke gedung kantor tempat hantu itu terperangkap. Dia melepaskan teknik cahaya menari pada dirinya sendiri. Dan 4 bola cahaya mengelilingi tubuhnya. Cahaya bersinar melalui jendela yang berdebu. Memperlihatkan ruangan di kedua sisi yang dipenuhi puing-puing dan sejumlah instrumen serta peralatan yang rusak. Sepertinya ini akan menjadi lokasi penelitian yang cukup penting, kata Benny. Mereka menukarnya dengan beberapa kendaraan off-road. Jadi tempat yang mereka cari pasti bukan tempat biasa, jawab Wu Heng. Pergilah sampai ke bagian terdalam. Lalu dia melihat Glenda melayang di udara, dengan hantu terperangkap di sampingnya yang berusaha melepaskan diri. Tidak ada ciri-ciri wajah, hanya garis luar tembus pandang dari sosok manusia. Kamu agak lambat. Glenda mendongak dan membolak-balik buku yang dia temukan entah dari mana. Tetapi buku itu berbahasa Rusia. Dan saya merasa tidak dapat memahaminya. Jadi saya buang saja. Ada zombie di jalan. Kita tidak bisa menyalahkan paman, kata Xiao Xiao sambil melayang. Glenda meliriknya dan berkata, singkirkan hantu itu dan lihat apakah itu berguna bagimu nanti. Wu Heng mengeluarkan pot jiwa iblis dan langsung menampung hantu ke dalamnya. Cari tahu apa yang mereka cari di gedung ini, lanjut Wu Heng. Ketiga hantu itu mengangguk dan segera bubar untuk memulai pencarian.
Tak lama kemudian, Xiao Xiao terbang kembali dari luar dan berkata, "Paman, saya menemukan basis datanya. Sepertinya ada banyak informasi di sini." Glenda dan Bernie juga terbang kembali. Glenda berkata, "Itu memang basis datanya. Mereka di sini untuk mendapatkan informasinya. Coba aku lihat," kata Wu Heng. Xiao Xiao masuk ke dalam tubuh dan gambarnya dibagikan. Ini adalah gudang bawah tanah. Dan di balik pintu besi terdapat basis data yang lengkap. Ketika kami menduduki pabrik militer Yangtong, kami juga menemukan basis data di sana. Tata letaknya berbeda, tetapi fungsinya pada dasarnya sama. Mereka sungguh menginginkan informasi di dalamnya. Adegan bersama berakhir dan Xiao Xiao dilepaskan dari dalam. "Ayo kita pergi dan lihat apakah ada barang bagus di sana. Setelah selesai mengurusnya, kita bisa pulang lebih awal," kata Wu Heng. "Bagus." Ikuti Xiao Xiao ke ruang bawah tanah tempat basis data berada dan buka pintu satu demi satu. Kami langsung menuju ke pangkalan data. Dan pintu di lantai terakhir terbuka, memperlihatkan tumpukan informasi di dalamnya. Wu Heng tidak menyentuhnya dengan tangannya, melainkan menggerakkan jari-jarinya sedikit. Dan informasi itu pun terbuka. Ia dan ketiga jiwanya mengamati isinya. Cetak biru modifikasi Tu-95, Krauskrai. Dilengkapi dengan bom termit yang melepaskan gelombang infrasonik hipnotis. "Paman, apa isinya?" tanya Xiao Xiao. Dua lainnya juga tampak penasaran. "Sepertinya itu nama bom yang bisa menghipnotis," kata Wu Heng sambil mengerutkan kening. Kakek berkata, "Toksin hipnotis." "Tidak. Yang disebutkan di sini adalah infrasonik." "Ups, sains. Kau tidak mengerti." "Pamer." Glenda memutar matanya ke arahnya. "Mau mengambil semuanya?" tanya Bernie. Wu Heng berkata, "Seharusnya ada versi elektroniknya di sini. Jangan sentuh gambar-gambar biasa." Di brankas terpisah di dalam, ditemukan perangkat penyimpanan yang tersusun rapi. Wu Heng memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa dan langsung keluar dari basis data. Dan pintu-pintu pun tertutup satu per satu. Versi elektroniknya ditemukan di ruangan paling dalam. Wu Heng menyimpan dokumen elektroniknya. Keluar lagi. Dan menutup pintu satu per satu. Keluar dari gedung lagi. Dia mengeluarkan interkom dan menekan tombol bicara. "Bisakah kau mendengarku? Kepala Wu? Anda baik-baik saja?" Suara wakil kepala itu terdengar dari interkom. Selain serius seperti biasa, suaranya juga menyiratkan rasa hormat. Wu Heng berkata, "Tidak apa-apa. Hantu dan zombie sudah dibasmi. Kemarilah." Secepat itu, pihak lainnya terdengar sedikit terkejut. "Ya, tidak ada bahaya." Wu Heng menegaskan lagi. "Baiklah. Silakan tunggu." Setelah menutup komunikasi, sebuah tim yang mengendarai kendaraan infanteri segera bergegas datang. Dia menatap Wu Heng dengan heran. Langsung melewati posisinya. Maju dengan hati-hati sepanjang jalan. Bergegas masuk ke dalam gedung. Dan kemudian cepat mundur. "Kapten Wu, apakah Anda baik-baik saja?" Pemimpin tim lainnya datang dan bertanya. "Bagus. Izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan." "Hah, ada masalah apa?" Kapten bertanya. "Jam berapa Anda datang ke sini hari ini?" "Sore." "Ada berapa orang di sini?" "Aku datang ke sini sendirian di pesawat pangkalan." "Tidak perlu terlalu berhati-hati. Kerangka-kerangka di sekitarku baik-baik saja dan tidak dirasuki hantu." Wu Heng mengerti maksud pihak lain. "Maaf. Ini tugas saya." Pihak lain memaksakan senyum lalu menyalakan interkom. "Tidak ada bahaya. Sudah bisa dipastikan mereka telah dilenyapkan oleh Ketua Wu Heng." Menerima. Konvoi itu melaju langsung dari luar. Kepala Wu Heng. "Terima kasih banyak." Dari kejauhan, wakil kepala itu berjalan cepat. Sama-sama, Wu Heng juga tersenyum. Wakil kepala polisi melanjutkan. "Mohon tunggu sebentar. Kami akan masuk dan memeriksanya. Kami akan segera pergi. Jangan terburu-buru. Apa kamu sedang mencari sesuatu? Aku akan membantumu menemukannya. Itu bukan sesuatu yang penting dan akan segera siap," kata wakil kepala itu sambil tersenyum. Wu Heng mengangguk dan berdiri di samping menunggu. Tak lama kemudian, kotak-kotak penyimpanan aluminium plastik berwarna putih keperakan dipindahkan dan disimpan di dalam truk. Seseorang membisikkan beberapa patah kata kepada wakil pemimpin saja, dan pihak lainnya mengerutkan kening.
Dia melirik Wu Heng lalu mengalihkan pandangannya. Tampaknya perangkat penyimpanan elektronik itu diketahui hilang. Namun aku tidak dapat meragukan diriku sendiri. Saya bahkan tidak membawa ransel. Bagaimana mungkin saya bisa memasukkan semua barang itu ke dalamnya? Setelah pihak lain menyelesaikan semuanya, Wu Heng juga naik ke kendaraan off-road dan kembali bersama mereka. Treasure Island. Pelabuhan. Cahaya senja bersinar di laut, menciptakan riak jingga. Dua kapal yang mengibarkan bendera konsorsium lambang ular perlahan mendekati pelabuhan. Saat jangkar turun dan tangga kapal terhubung, seorang pria dan wanita keluar sambil bergandengan tangan. Mata mereka mengamati segala sesuatu di pulau itu dengan rasa ingin tahu. Pria itu mengenakan jubah yang indah, sementara wanita itu mengenakan gaun sutra yang berkibar. Jelaslah bahwa mereka berdua berasal dari keluarga bangsawan. Lebih banyak orang muncul di belakangnya satu demi satu. Dan tanpa terkecuali, mereka semua berpakaian sangat indah. Ini pulau harta karun. Agak beda ya. Wanita cantik itu mendarat di tanah dan berbicara lembut. Bab 925 Pulau Lively. Pria berjubah indah itu merangkul pinggang wanita itu dan berbisik. Ku dengar malam di sini lebih cerah daripada siang hari. Ya. Aku penasaran apakah aku akan punya kesempatan bertemu dengan penguasa pulau yang heroik itu, kata wanita itu dengan suara lembut. Minggir, terdengar suara mendesak di belakang mereka, dan mereka berdua pun memberi jalan. Orang kedua turun dari perahu. Ia mengenakan topi bertepi lebar dan jubah brokat bersulam motif-motif halus. Ujung-ujung bajunya berkibar tertiup angin. Di belakangnya, seorang pelayan berjubah mengikuti. Di balik jubah itu, terlihat baju zirah kulit dan pedang pendek di pinggangnya. Semakin banyak orang datang ke pulau itu. Sebagian membawa istri dan sebagian lagi membawa pembantu. Kemudian kapal kedua berlabuh. Dan para kurcaci yang tegap dan kuat dengan janggut tebal, juga mengenakan pakaian mewah, melangkah ke papan dan pergi ke pulau itu satu demi satu. Kebanyakan orang mengunjungi pulau itu untuk pertama kalinya. Dan mereka memandang pelabuhan dan jalan-jalan di depannya dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Di arah pulau, banyak penduduk pulau berkumpul. Dan pakaian mereka tidak seperti yang Anda bayangkan seharusnya dikenakan orang-orang di pulau bajak laut. Bisa dibilang mereka sangat baik. Selain itu, beberapa remaja menyukai jaket bergaris dan topi bowler. Sepasang mata tengah memeriksa mereka. Jalanannya bersih dan rapi. Dengan bendera asosiasi dan Treasure Island tergantung di tiang logam putih yang didirikan di pinggir jalan. Ada juga lengkungan merah yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui di bagian depan, yang tampaknya diledakkan oleh gas. Di situ tertulis, Treasure Island menyambut Anda. Di balik gapura tersebut terdapat deretan bangunan yang tertata rapi, rumah-rumah batu dan paviliun kayu yang saling bertautan, menciptakan suasana yang ramai dan hidup. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu yang istimewa, tidak ada yang terlalu istimewa tentangnya. Namun keseluruhan pulau ini memberikan perasaan yang sangat teratur dan nyaman bagi masyarakat. Bahkan jalan-jalan di ibu kota negara lain tidak bisa sebersih itu. Semua orang berdiri di pelabuhan dan menunggu sebentar. Kemudian, ketua konsorsium lokal, Rosten, tiba bersama sekelompok orang yang datang tak jauh dari sana. Rosten tersenyum profesional. Selamat datang di Treasure Island. Saya, Rosten, ketua konsorsium lokal. Lelang akan diadakan pukul 10 lusa di gedung opera Jewel Flower di area pusat. Anda bisa menjelajahi pulau ini sendiri. Jika Anda lelah atau ingin makan malam, kami telah menyiapkan makan malam untuk Anda di Entertainment City. Kota hiburan. Saya belum pernah mendengar tempat seperti itu. Kereta-kereta diparkir di pinggir jalan. Dan semua orang bergegas, tanpa ada niat untuk terus berjalan-jalan. Mereka semua naik kereta dan menuju ke kota hiburan. Saat kami semakin dekat ke kota hiburan itu, tampaklah garis besar bangunan yang menjulang tinggi. Arsitekturnya yang menyerupai istana, ukiran yang indah, dan hiasan berlapis emas di mana-mana membuat orang merasa seperti sedang menuju istana kerajaan. Dan itu adalah istana yang sangat mewah. Pintu masuk utama kastil memiliki beberapa tanda bercahaya di dinding. Glow Paradise. Memasuki gedung. Lantainya terbuat dari marmer cerah dengan beragam warna yang disambung menjadi pola-pola indah.
Terdapat lanskap air mancur di depannya. Bagian utama air mancur berupa patung indah seorang peri kayu wanita cantik yang sedang memegang harpa. Lebih jauh di depan, terdapat dua baris perempuan dari berbagai kelompok etnis di kiri dan kanan. Mereka tinggi, cantik, dan penuh energi. Mereka semua berteriak serempak, "Selamat datang!" Desis gelombang. Terdengar desahan dari orang-orang yang datang. Dia menatap dengan mata terbelalak ke tempat yang mewah dan dua baris wanita cantik dan terhormat. Seperti istana. Kupikir ini kediaman kepala suku. Wanita bangsawan bergaun sutra itu juga melebarkan matanya. Ya Tuhan, tempat ini bahkan lebih megah daripada istana kerajaan. Apakah itu akan sangat mahal? Bahkan pengusaha dan pejabat kaya dalam lingkungan saat ini takut bahwa mereka tidak mampu untuk mengonsumsi. Hal utama adalah bahwa istana kerajaan tidak memiliki suasana dekorasi seperti ini. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Letili keluar dengan gaun merah menyala. Ia tinggi dan ramping, memancarkan aura perempuan yang kuat. Ia berjalan di depan kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, konsorsium telah memesan restoran di lantai 4 hari ini. Kalian bisa ikut dengan saya. Setelah makan malam, kalian bisa melihat-lihat pilihan hiburan di sini. Semuanya sudah terdaftar di balai kota, jadi tidak akan ada biaya sewenang-wenang. Kalian juga bisa berjalan-jalan di jalanan. Treasure Island dikenal sebagai mutiara laut Zamrud, dan sama terang dan semaraknya di malam hari." Konsorsium memesan restoran, dan semua orang mengikuti mereka ke atas. Matanya terus mengamati tata letak setiap lantai satu demi satu. Ekspresinya menjadi semakin terkejut. Dan saat malam tiba, lampu jalan dan toko di seluruh pulau menyala satu persatu. Setelah makan malam, semua orang berdiri di atap, memandangi seluruh pulau yang terang benderang. Dunia zombie. Larut malam. Wu Heng terbang kembali ke pangkalan di Korea Selatan. Pesawat mendarat dengan mulus dan ketika dia turun dari pesawat, dia melihat Qi Hancai dan para pengawalnya berdiri tidak jauh dari situ menunggunya. Wu Heng berjalan mendekat, merangkul bahunya dan berkata, "Dingin sekali. Mengapa kamu masih di luar?" Dia berpakaian hangat, jadi dia tidak kedinginan sama sekali. Qi Hancai menuntunnya ke gedung asrama dan bertanya, "Apakah ada yang salah dengannya?" "Tidak. Aku kembali setelah masalah ini selesai," jawab Wu Heng langsung. Secepat itu, Qi Hancai tercengang. Ini bahkan lebih cepat daripada terakhir kali mereka membersihkan pangkalan Meksiko. Itu hanya hantu biasa. Sebagian besar waktunya terbuang di jalan. Jelas Wu Heng. Qi Hancai tidak banyak bicara dan kembali ke asrama bersama. Setelah mandi, keduanya berbaring di tempat tidur. Wu Heng melanjutkan. Mereka menghabiskan begitu banyak uang kali ini hanya untuk cetak biru penelitian. Qi Hancai, yang sedang berbaring di tempat tidur sambil menatap tablet, mendongak dan bertanya, "Gambar apa?" "Bom yang melibatkan teknologi infrasonik," lanjut Wu Heng. "Saya membawa kembali cetak biru elektroniknya dan berencana meminta seseorang mempelajarinya." Qi Hancai mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum melanjutkan. "Sebaiknya kita serahkan saja penelitiannya kepada Gaorong. Banyak orang di sini, dan mereka semua tukang gosip. Kalau sampai bocor, hubungan kedua belah pihak akan rusak. Bukannya aku takut pada pihak lain, tapi itu bukanlah hal yang mulia." "Baiklah," Wu Heng mengangguk. "Jangan lupa bayar mereka karena sudah berurusan dengan hantu-hantu itu." "Aku tahu. Aku akan memberitahumu besok." Qi Hancai mematikan telepon dan bersandar di lengannya. Keduanya tertidur lelap. Keesokan harinya, Wu Heng terbang kembali ke China. Gambar-gambar elektronik yang dibawa kembali diberikan kepada Gaorong, yang diminta untuk mengatur personel teknis untuk menganalisis dan meringkasnya, sambil juga memastikan kerahasiaan gambar-gambar tersebut. Setelah menyerahkan tugas, dia langsung kembali ke penjara kota Xinfu. Memasuki area penjara, Wu Heng mengaktifkan teknik mansion dan menyuruh kerangka itu menyeret keluar perayap yang ditangkap kemarin. Setelah satu malam, luka-luka yang dialami si perayap banyak yang pulih. Ia ingin melawan, tetapi dihajar tinju si kerangka yang berkilat dan kembali terluka parah. Ia dikurung di dalam sel, lalu pintu besinya ditutup kembali. Wu Heng berkata kepada tengkorak alkimia, "Jangan gunakan inti mayat.
Suntikkan dulu dengan sedikit virus darah Raja Mayat dan lihat apakah ada efeknya. Sejauh ini, hanya ada 2 jenis Raja Zombie yang telah ditemukan. Salah satunya adalah Raja Zombie dengan bunga mekar di kepalanya. Raja ini memiliki kekuatan tempur yang rendah, tetapi dapat mengendalikan lebih banyak zombie. Yang satu adalah kerangka dengan sayap di punggungnya seperti kumbang badak, yang dicirikan oleh kekuatan tempur dan kemampuan terbang. Tampaknya tidak ada kerangka dalam bentuk perayap ini yang ditemukan. Saya ragu apakah jenis zombie ini dapat terus berevolusi. Tengkorak alkimia mengangguk dan menuliskan rencananya. Setelah berurusan dengan creeper itu, Xiao Xiao juga terbang keluar dari sel sebelah. Zombie-zombie itu belum naik level. Mereka kelihatan bodoh sekali. Jangan khawatir. Santai saja. Wu Heng menghibur sambil tersenyum. Lalu kembali ke ruang pemantauan bersama Yuhun. Buka gerbang dan kembali ke Treasure Island. Turun dari atas. Lalu dia melihat aula itu dipenuhi dengan segala macam hadiah langka. Annette dan Robert mengarahkan para kerangka untuk mengirimkan berbagai hadiah ke berbagai ruang penyimpanan sesuai dengan jenisnya. Mendengar suara langkah kaki, keduanya berbalik dan berteriak kaget. "Tuan, siapa di sini? Membawa begitu banyak barang?" tanya Wu Heng. "Setelah saya menjadi pemilik pulau ini, orang-orang selalu datang mengunjungi saya. Awalnya, mereka ingin bekerja sama dengan Treasure Island untuk menjual pena dan jam tangan. Kemudian, saya menjadi pahlawan dan semakin banyak orang yang datang mengunjungi saya. Kemudian, hubungan antara Tahta Suci dan Treasure Island memburuk, yang menyebabkan tidak ada seorang pun yang datang ke sini untuk waktu yang lama. Hadiah-hadiah yang saya terima hari ini mungkin menebus apa yang saya lewatkan pada periode sebelumnya." Annette berkata, "Tuan, kapal-kapal konsorsium berlabuh satu demi satu. Sejak pagi ini, orang-orang terus mengunjungi kami. Ini hadiah mereka." Armada konsorsium telah mulai mendarat di pulau itu. Wu Heng terus bertanya, "Di mana Mini dan Weyer?" "Di pintu. Terekam nama dan negara orang-orang yang datang membawa hadiah," lanjut Annette. "Setelah menerima barang, nama dan kuasa pihak lain juga harus dicatat. Jika tidak, orang akan merasa hadiah itu diberikan secara cuma-cuma." "Di mana Sanela?" "Suster Sanela keluar pagi-pagi." Wu Heng mengangguk dan melanjutkan. "Kalau ada hadiah yang kamu suka, kamu bisa pilih sendiri. Kalau ada yang tidak kamu suka, simpan saja di gudang. Tunggu sampai Suster Sanela kembali dan pilih dulu," kata Robe sambil tersenyum. "Kalian sangat bijaksana. Kalian lanjutkan saja dan sibuk." Wu Heng tersenyum dan mengangguk, lalu berbaring di sofa di sampingnya. Ia menggunakan kehadiran ilahi untuk merasuki kerangka patroli dan memeriksa situasi di jalan. "Rumah Lilith, kakak. Di luar sangat ramai," kata Xiao Xiao sambil memasukkan kepalanya ke dalam tutup peti mati dan mendekatkan wajahnya ke peti mati. Lilith membuka matanya dan mengangkat alisnya sedikit. "Mengapa kamu tidak membawa boneka itu? Ada begitu banyak orang di depan pintu rumah kepala pulau, dan aku tidak bisa keluar. Di luar juga banyak sekali." "Kak," lanjut Xiao Xiao. "Ketika dia terbang, dia melihat rumah Lilith juga penuh dengan orang. Pengurus rumah tangga membawa beberapa anggota asosiasi untuk mendaftar. Metodenya mirip dengan yang ada di Island Lord's Mansion. Terima hadiahnya dan catat namanya. Mereka semua datang berkunjung. Apa yang kau lakukan dengan semua hadiah yang diterima pamanmu?" Lilith membuka tutup peti mati dan bertanya dengan santai. Xiao Xiao berkata, "Jika kita tidak menemukan sesuatu yang kita sukai, kita bisa menyimpannya di gudang terlebih dahulu dan membawanya kepada siapapun yang kita temui lain kali." Lilith mengangkat alisnya dan melirik barang-barang yang dibawa Wu Heng tidak jauh darinya. Ternyata semuanya sisa. "Kak, banyak sekali yang datang memberi mereka hadiah. Apa Kak dan Paman masih ingat?" tanya Xiao Xiao lagi. "Aku tidak ingat. Aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Tapi kalau kau tidak menerima mereka, mereka tidak akan bisa tidur nyenyak saat kembali," jawab Lilith acuh tak acuh. "Oh," Xiao Xiao mengangguk dengan sedikit pengertian. Lilith duduk dan berkata, "Kota hiburan di pulau ini telah dibuka. Aku pergi melihatnya kemarin dan cukup ramai. Bawa bonekamu dan kita akan bermain." "Baiklah." Xiao Xiao setuju dengan gembira. Lalu berkata,
Apakah aneh jika aku mengeluarkan boneka itu? Lilith berkata, ayo berpakaian hangat. Itu tidak akan jadi masalah besar. Orang-orang itu tidak berkelas. Baiklah. Aku akan meminta pamanku untuk mengambilkan uang untuk kita. Kata Xiao Xiao bersorak. Lilith mengangkat alisnya. Katakan padanya untuk mengambil lebih banyak. Jalan Beacon. Kehadiran ilahi. Wu Heng ada di kerangka itu. Dan dia mengikuti tim patroli di sepanjang jalan. Keramaian seluruh jalan komersial juga telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Kemanapun Anda memandang, Anda dapat melihat pengusaha kaya dan bangsawan mengenakan pakaian indah, dan wanita berpakaian indah. Ada asisten toko yang melayani pembeli di pintu masuk toko, dan beberapa pedagang membawa barang dagangan sambil berteriak-teriak. Seluruh jalan menjadi sangat ramai. Beberapa kereta bergerak lebih cepat daripada berjalan kaki. Bagi para pedagang dan bangsawan kaya, ini tampaknya merupakan pengalaman baru. Setiap kali Treasure Island mengadakan acara, penduduk pulau tersebut juga dapat memperoleh uang, sehingga mereka tidak keberatan jika ada tamu yang datang ke pulau tersebut. Tuan, Suster Sanela ada di sini bersama Nona Letili. Aku mengikuti kerangka itu dan mendengar suara Robe. Kehadiran spiritual dilepaskan, dan roh kembali ke tubuh. Wu Heng bangkit dari sofa. Selimut sudah menutupinya. Catwoman Robe berdiri di sampingnya. Berkata, Tuan, Suster Sanela dan Nona Letili ada di sini. Di mana mereka? Tanya Wu Heng. Robe berkata, waktu aku datang, aku bilang ke kalian untuk istirahat di ruang tamu. Jadi Suster Sanela mengajaknya ke halaman untuk ngobrol. Di depan orang luar, Sanara masih seorang tetua yang diatur oleh para peri kayu. Ia dan Wu Heng memiliki hubungan kerja sama dan tidak boleh terlihat terlalu dekat. Meskipun sudah banyak rumor tentang mereka berdua di dunia luar, Wu Heng duduk dan berkata, silakan minta mereka masuk. Baik, Tuan. Robe berlari keluar dengan gembira. Tak lama kemudian, Sanara dan Letili masuk dari luar. Ketua, kedua pria itu memberi hormat dengan hormat. Silakan duduk. Sama-sama, kata Wu Heng sambil tersenyum. Pelayan itu membawakan teh dan keduanya duduk berhadapan. Sanara berkata, sejak kemarin sore, armada konsorsium telah berlabuh di pelabuhan, dan personelnya telah didatangkan ke kota hiburan tersebut. Respons semua orang di sana sangat baik. Letili pun tersenyum dan berkata, ini tempat paling ajaib yang pernah kulihat. Memegangnya dari Treasure Island adalah keputusan yang tepat. Wu Heng mengangguk. Ia hanya melirik ke jalan dan belum sempat melihat ke arah kota hiburan. Selama efeknya bagus, saya juga berharap konsorsium bisa mendapatkan keuntungan sendiri. Wu Heng mengangguk sambil tersenyum. Letili melirik Sanara sekilas, mencondongkan tubuh ke depan, dan berkata, Tuan, maaf merepotkan Nyonya Sanara untuk membawa saya ke sini hari ini. Pertama, ada kamar yang dipesan untuk Anda untuk pelelangan besok. Dan kedua, ada sesuatu tentang ramuan itu. Wu Heng berjanji padanya bahwa dia akan memberinya 2 botol ramuan inti mayat tingkat pertama di pelelangan. Lelang akan segera dimulai. Dan sekaranglah saatnya untuk memberikan ramuan itu padanya. Wu Heng berkata ke samping, Luo Bei, naiklah ke atas dan ambil 2 botol ramuan level 1. Baik, Tuan. Robe berlari menaiki tangga 2 atau 3 anak tangga sekaligus. Mata Letili bergerak sedikit. Ramuan level 1. Sepertinya ada ramuan level yang lebih tinggi. Tampaknya Treasure Island telah meneliti lebih dari sekadar jenis obat ini. Tak lama kemudian, Robe berlari turun lagi, mengeluarkan 2 botol ramuan, dan berkata, Tuan, ini. Wu Heng mendorongnya ke depan Leitiri dan berkata, kamu bisa atur sendiri penjualannya. Kamu lebih profesional dalam pelelangan. Baiklah. Terima kasih, Ketua. Letili menunjukkan ekspresi senang dan menyimpan kedua botol ramuan itu. Ramuan ini lebih berharga daripada nyawanya. Selama sisa waktu, mereka bertiga mengobrol tentang berbagai hal di pulau itu. Mengenai nilai komersial Treasure Island, Letili terus menggambarkannya sebagai sesuatu yang ajaib. Tampaknya dia sangat puas dengan Treasure Island. Setelah mengobrol sebentar, Letili berdiri dan mengucapkan selamat tinggal untuk mempersiapkan lelang besok. Wu Heng mengangguk, dan orang di seberangnya segera pergi. Setelah makan malam, setelah menyamar,
Wu Heng dan para pelayan meninggalkan rumah pemilik pulau dan pergi ke kota hiburan bersama. Ini juga merupakan kali pertama mereka berada di sini. Dan seluruh kota hiburan itu terang benderang. Tempat itu ramai dengan orang-orang berpakaian indah yang keluar masuk. Guru, di sini indah sekali. Seru Mini. Suster Sanara luar biasa. Dia membuatnya terlihat sangat indah, kata Robert. Wu Heng memimpin beberapa orang ke aula dan berjalan masuk. Saat mereka mencapai area konsol permainan di lantai pertama, beberapa orang melihat ke suatu tempat di dekat pintu pada saat yang bersamaan. Seorang gadis kecil berjas olahraga biru dan berkerudung duduk di depan konsol game, mengoperasikannya. Di belakangnya berdiri sosok lain dengan tinggi badan serupa, mengenakan rok hitam mengembang. Pria parubaya yang sedang bermain konsol permainan di sebelahnya berjalan pergi dengan agak frustrasi, dan digantikan oleh orang lain di belakangnya, yang terus bermain melawan gadis kecil berpakaian olahraga. Pada saat ini, kawasan itu sudah penuh dengan orang. Pemimpin Lilith, dan Xiao Xiao, tanya Mini tanpa sadar. Sosok yang memakai rok hitam mengembang yang sedang bersorak di samping juga tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah itu. Matanya langsung terpaku.